Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Transaksi entitas induk dan entitas anak pada aset tetap adalah kegiatan keuangan yang terjadi antara dua entitas di mana entitas induk memiliki kepemilikan atas entitas anak. Aset tetap yang dimaksud adalah barang yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi, penyediaan, layanan, memiliki umur yang lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Transaksi penjualan aset tetap yaitu suatu kegiatan di mana suatu perusahaan menjual aset tetap yang dimilikinya kepada pihak lain. Nah, di sini ada dampak terhadap jurnal eliminasi. Yang pertama, transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi apabila selama aset tetap tersebut masih dimiliki oleh entitas induk ataupun entitas anak. Atas keuntungan dan kerugian tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan atau jurnal eliminasi. Selanjutnya, dampak terhadap jurnal eliminasi. Aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induk atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Selama aset tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk adalah entitas anak belum terrealisasi, sehingga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara entitas induk dan ataupun entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Untuk aset tetap yang disusutkan, bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat digunakan atau dijual. Di sini ada transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan berarti bahwa aset tersebut tidak mengalami penyusutan nilai selama masa penggunaannya. Dalam akuntansi, aset tetap biasanya disusutkan untuk mencerminkan penurunan nilai seiring waktu. Namun, jika suatu aset tidak disusutkan, ini berarti nilai tercatatnya tetap, dan penjualan aset tersebut akan dicatat dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan aset yang disusutkan. Dampak penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, di sini kan ada 4 dampak. Yang pertama, pencatatan pendapatan. Nah, di sini dimaksudkan itu adalah entitas induk akan mencatat pendapatan dari penjualan aset tetap. Pendapatan ini akan meningkatkan laba bersih pada periode tersebut. Terus yang kedua adalah nilai buku. Nah, karena nilai aset tidak disusutkan, nilai buku tetap sama dengan harga perolehan, sehingga tidak ada pengurangan nilai yang diakui saat penjualan. Yang ketiga, laba rugi penjualan. Nah, dimaksud di sini laba rugi penjualan yang dihasilkan dari penjualan aset tetap dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku. Nah, selanjutnya dampak jurnal eliminasinya adalah jika entitas anak menjual aset tetap yang tidak disusutkan kepada entitas induk, maka jurnal eliminasi diperlukan untuk menghilangkan dampak transaksi tersebut dari laporan keuangan konsolidasi. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan yang diakui tidak mengandalkan laba. Selanjutnya, transaksi hulu, penjualan aset tetap tidak disusutkan seperti tanah. Nah, di sini ada 2 yang melibatkan, yaitu pencatatan penjualan, yang berarti saat entitas anak menjual tanah ke entitas induk, entitas anak akan mencatat pendapatan dari penjualan tanah. Terus yang kedua, pencatatan nilai buku. Nah, di sini maksudnya itu nilai buku tanah tetap karena tidak disusutkan. Selanjutnya, transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan.
Transaksi hilir terkait penjualan aset tetap yang tidak disusutkan oleh entitas induk setelah pembelian dari entitas anak melibatkan pencatatan penjualan oleh entitas induk. Nah, jika entitas induk menjual tanah yang diberi dari entitas anak, maka akan mencatat pendapatan dari penjualan tersebut serta menghilangkan nilai aset dari neraca. Di sini ada transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Nah, di mana suatu perusahaan menjual aset tetap yang telah mengalami penyusutan dalam laporan keuangan. Aset tetap yang disusutkan biasanya mencakup properti, pabrik, peralatan, dan aset lainnya yang digunakan dalam operasi bisnis dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada materi yang ini ada dampak penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, di sini ada dampak terhadap pencatatan entitas induknya melibatkan penghapusan aset. Nilai tercatat aset tetap akan dihapus dari neraca yang terdiri dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pencatatan pendapatan entitas induk akan mencatat pendapatan dari penjualan aset tersebut yang akan mempengaruhi laba bersih. Terus yang ketiga ada pengakuan laba rugi. Nah, jika harga jual lebih tinggi dari nilai buku, entitas induk akan mencatat laba. Jika lebih rendah, maka akan mencatat rugi. Terus di sini ada jurnal eliminasi. Nah, dampaknya adalah jika entitas anak menjual aset tetap kepada entitas induk, jurnal eliminasi diperlukan untuk menghilangkan efek transaksi tersebut dari laporan keuangan konsolidasi. Hal ini mencegah pengakuan pendapatan yang tidak seharusnya karena laba yang dihasilkan dari transaksi antara entitas dalam kelompok yang sama tidak seharusnya diakui. Transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan. Transaksi hulu terjadi ketika entitas anak menjual aset tetap kepada entitas induk. Nah, di sini ada dampak pencatatan oleh entitas anak. Entitas anak mencatat pendapatan dari penjualan aset tetap. Terus yang kedua pencatatan oleh entitas induk. Entitas induk mencatat pembelian aset tetap tersebut. Nilai yang dicatat adalah harga beli dan harus memperhatikan akumulasi penyusutan yang ada. Materi terakhir, pada slide terakhir ini transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan seperti peralatan. Transaksi hilir itu kan adalah ketika entitas induk menjual kembali aset tetap, misalnya peralatan, kepada pihak ketiga setelah membeli dari entitas anak. Nah, dalam hal ini ada pencatatan oleh entitas induk. Nah, ketika entitas induk menjual pencatatan tersebut, pendapatan dari penjualan akan dicatat, nilai buku peralatan yang dijual akan dihapus dari neraca. Pengakuan laba rugi. Yang kedua, itu adalah laba atau rugi akan dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku peralatan saat dijual. Karena sudah di penghujung presentasi, sekian dari saya siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Karena dimulai, maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.